setiap kelahiran itu yang disambut Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Ruhmu itu Rasulullah. Muhammad itu. Makanya Muhammad itu tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang. Tidak berbapak, tidak beribu. Itu Muhammad. Jangan terjebak pada seseorang. Disitulah kegagalan, kehancuran agama jadinya. Yang nanti awal dia. Yang dohir dia. Yang batin dia. Yang akhir pun dia. Muhammad itu. Ini semua. Dialah Muhammad. Harus dipahami. Jadi walakin Rasulullah. Makana Muhammadun abba. Dan Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Karena Muhammad itu walakin Rasulullah. Karena dia Rasulullah. Khotamun Nabiyin itu bukan khotamun Nabiyin. Gak bisa. Jadilah kamu. Jangan mati sebelum jadi Muhammad. Penutup perjalanan dirimu. Hei Adam. Waktu kau lahir adalah sebagai Adam. Tapi pada Adam ada Rasulullah yang disambut. Pakai berjanji. Tadi. Marhaban, marhaban ya nurul aini. Emang siapa yang bisa melihat? Kamu melihat karena melihatnya si ruh. Rasulullah Muhammad. Marhaban, marhaban. Janji dibaca, ngerti enggak. Padahal itulah Rasulullah setiap bayi. Maka dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu suci. Kenapa suci? Fitrah. Fitrah itu apa? Ruh Muhammad. Maka kembalikan pada Muhammad. Ini terjebak. Tapi di akhir zaman setelah Rasulullah Adam, sama aja. Pada saat presiden itu pertama Soekarno, digantunglah di foto itu. Supaya rakyat bisa robitoh pada Soekarno. Presidennya Soekarno. Coba hari ini kamu gantungkan di kantor-kantor itu Soekarno. Nggak bisa, karena yang jadi presiden bukan dia. Maka wafatlah tubuhnya Soekarno. Ganti Soeharto. Presidennya masih yang itu. Kantornya masih itu kok. Istananya juga itu. Karena presiden itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Maka nanti boleh Megawati. Nah, itu kadang-kadang orang sekarang ini menganggap Rasulullah yang ngaco. Mursyidnya juga ngajarnya bermursyid syirik. Maka inilah yang Allah ingatkan. Ittakhadu akhbaruhum waruhbanahum arbaban min dunillah. Akhirnya sekarang ini, kenapa manusia jadi korban guru rohani? Yang anggap dirinya mursyid. Akhirnya Allah ingatkan juga. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari wa ruhbani la yakuluna. Maka dijelaskan. Orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang yang alim, ini disebut Yahudi, di sini enak aja. Kadang-kadang inilah. Karena tafsir. Kalau mulkiyah begitu. Yang dimaksud arba'u itu rahib. Ya padahal kalau itu Allah itu majaj itu bisa kamu ya ustadz sekarang. Kiai, mursyid. Sebagian besar dari orang-orang alim yang ngaku dirinya rahib, yang di pendeta, ustadz, mursyid. Tadi semua. Mereka adalah benar-benar memakan amwalan nas bil batil, harta-harta benda orang lain dengan cara batil tadi. Untuk liko bayar, untuk ini bayar, untuk itu bayar. Ini Allah sudah ingatkan. Karena memang yang disebutkan dengan kita ini adalah milik Allah dan harus kembali pada Allah. Adapun wujudnya Rasulullah, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Tuh si khobar mubtada itulah Muhammad. Wujudullah. Maka Abah mengumpamakan Rasulullah itu presiden. Kan tadi agama itu hanya satu, Allah. Dan Rasulnya hanya satu, Muhammad. Sebetulnya. Tapi cangkangnya, nah itu.
Maka tadi di Quran ada syariat, ada mansakan cara. Tuh. Cara masaknya Isa, cara masaknya Musa, cara masaknya Ahmad, cara masaknya Ibrahim, itu mansakan. Itu bukan syariat, mansakan. Mansakan itu manasik. Tapi yang dimaksud oleh Allah syariat hanya satu. Innama ilahukum ilahu wahid. Tauhidkan. Mentauhidkan Allah dari awal. La ilaha illallah. Tiada yang lain kecuali Allah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Tiada yang hidup kecuali Allah. Tiada yang mendengar kecuali Allah. Maka tugas kita dengan bertorikot itu adalah bukan terjebak di jalan, tapi adalah mengembalikan sesuai dengan tujuan Allah. Awal inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Jadi Rasulullah itu meninggal enggak? Ya enggak lah. Mursyid itu meninggal enggak? Ya enggak lah kalau kamu benar mandangnya. Yang meninggal itu cangkangnya mursyid, cangkangnya Rasul. Presiden meninggal enggak? Ya enggak lah. Yang meninggal itu orang yang jabatnya. Tuh, Adam mati, ganti Nuh, Idris mati, ganti Nuh, Nuh mati, cangkangnya. Makanya pada saat Kanan salah lihat cangkang, tuh gagallah dia. Tadi, ya Nuh, Kanan laisa min ahli. Tuh. Karena memang Syiruh itu tidak punya anak, lam yalid walam yulad. Nah disinilah hati-hati anak mursyid merasa jadi mursyid, merasa mulia. Nggak ada hubungannya kamu dengan bapakmu itu. Tadi semua. Inilah kadang-kadang manusia ini kayak struktur di Allah tuh kayak struktur di dohir gitu. Padahal di dalam kerajaan Allah, kanallahu ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'ah. Di sisi dalang itu nggak ada, wayang itu nggak ada. Karena dalang ngerti maujudnya wayang itu buatan si dalang. Kata Abah juga. Pada saat dalang ingin kelihatan cakep, ganteng, jago panah, jadilah Arjuna. Itu yang jadi Arjuna itu si dalang. Karakter si dalang. Tapi dalang karena ingin kesempurnaan, ingin kelihatan jago, tinggi gede, gagah. Ya, jago gada. Aku ingin jadi Bima. Itu yang jadi Bima siapa? Dalang. Maka kalian saksikan aja. Yang main pada Arjuna ya dalang, yang pakai Bima pun dalang. Tapi dia ingin lucu. Wah, aku juga adalah Jamal, keindahan. Maka aku ingin lucu. Maka dia pun jadi cepot. Jadi apa dia? Dalang semuanya. Inilah tauhid dari awal. Ya. Maka itulah dalang mengutus di antara wayang itu. Di antara wayang itu yang jadi Krishna. Gitu. Krishna. Utusan. Atau Rasul. Utusan dalang Rasul. Atau setelah istilah Rasul habis mursyid. Tapi yang jadi Rasul dan jadi mursyid itu Rasulullah Muhammad. Yang sejak awal sebelum awal. Awwalu ma khalaqallahu ruhi itu. Kalau nggak lihat ke situ. Tapi terjebak pada sosok-sosok itu. Nah inilah yang Allah ingatkan surat At-Taubah ayat 31 ini. Ini semua manusia berbuat syirik. Ya. Inilah sahabatnya. Ya silakan. Semuanya terserah panjenengan. Cuma Abah ingin meluruskan dari pertanyaan barusan. Ingat, agama itu hanya satu. Dan Rasul itu hanya satu. Allahnya juga satu. Ya. Itulah. Tapi Allah, Rasul, dan Adam satu juga. Gitu kan. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Afalnya, asmanya, sifatnya, zatnya satu. Maka sebetulnya memang manusia kalau nggak ngerti bingung. Oh, memang dia kok kelihatan. Abah Anom kok. Iya benar. Karena syariatnya, afalnya kelihatan yang dohir. Kalau enggak tiap orang nggak bisa syahadat dong. Iya yang namanya presiden pertama itu Soekarno. Betul ada sosoknya. Tapi Soekarno itu adalah hanyalah merupakan perwujudan daripada si presiden tadi. Presidennya tetap, istananya masih tetap. Allahnya masih tetap gitu, negaranya masih tetap, ganti orangnya. Soeharto mati, ganti Habibie. Terus itulah Muhammad tuh.
presiden itu Rasulullah. Kalau anggap ini satu dunia, ini satu presidenan, dan presidennya itu adalah Allah gitu kan, apa namanya, yang punya itu Allah, tapi presidennya itulah Muhammad. Hanya Muhammad semuanya, kemanapun kau hadapkan hanya. Maka tadi kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu, semuanya tidak ada. Kullu man alaihi fanin wa yabqa wajhuka dul jalali wal ikram. Hanya Muhammad, kemanapun kau hadapkan. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. Maka kembalikan la ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Barulah la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Ini Muhammadnya. Ya inilah kegagalan. Ya. Jadi dari awal pun kisah Muhammad. Yang zahir ini Muhammad, yang batin Allah. Tapi nanti ada Rasul Allah. Tadi ada Adam. Ada yang menjabatnya tuh gitu. Soekarno, Soeharto, semua. Presiden tetap satu. Rasulullah. Dan presiden itu bukan manusia. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Tidak melahirkan, tidak beranak, tidak bersuami, tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang. Itulah Rasulullah yang sejati, Muhammad. Kalau nggak gitu, berarti hanya dagelan. Ya. Ayo kita kembalikan begitu. Kalau mau, semua ya. Ya sahabat, sebetulnya Abah lagi ingin membahas tadi Abah mengajak karena ini akhir tahun. Ya, sudahlah karena jadi panjang membahas ini tadi semua jadi tauhidkan Allah. Kan dari awal pun Nabi kita pun mengajak al-mutu qoblan tamutu tadi semua ya. Bahkan beliau pun bersabda annasu niyamun wa idamatu intabahu. Tapi kamu jangan salah pada lihat Ahmad bin Abdullahnya. Tapi yang disebalik makanya tadi kul katakan Muhammad innama ana basarun, aku tuh basar, illa wahyu, itu yang di dalam itulah yang Rasulullahnya itu kamu jangan terjebak. Itu yang ada pada Isa, itu yang ada pada Ibrahim, itu yang ada pada Adam, itu yang ada pada semua Rasulullah, itu hanya satu, Muhammad. Itu yang ada pada Hindu, itu yang ada pada Buddha, itu yang ada pada Kristen. Itulah Nur Muhammad semuanya. Hanya dia dari awal. Ya. Nur Muhammad tajali pada Buddha, jadilah sang Buddha Gotama. Nur Muhammad tajali pada Hindu, jadilah dia Brahma, Wisnu. Muhammad terjadilah pada, jadilah Ahmad bin Abdullah, semua kiai, syekh, mursyid. Itu semuanya Nur Muhammad. Ingat itu. Kalau tidak begitu, kalian tidak mentauhidkan Allah dengan benar. Tujuan Allah wahada yuwahidu tauhidan gagal. Tujuan Allah menjadikan la ilaha illallah itu satu-satunya cara untuk pulang pada Allah. Nabi isbat. Tadi, maka kenapa Nabi Muhammad bersabda abdulu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Maksudnya nafikan bahwa tidak ada yang lain kecuali hanya Allah pada wujud Muhammad sebenarnya. Jadi segala yang dohir ini Rasul Allah. Dan Rasul Allah itu bukan laki-laki dan perempuan. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulul. Coba kamu tanya AI. Sekarang AI udah cerdas. Ada teman Abah, profesor, itu siapa yang suka ke sini. Ya. Dia bertanya, siapakah Muhammad? Oh. Apakah Islam? Tuh, pinter AI jawabnya. Jadi Islam itu bukan agama, tetapi adalah pola hidup berserah diri pada Allah lah yang disebut Islam. Aslama, pengakuan wujud, pengakuan kembali. Innama ilahukum ilahu wahid. Maka Allah berfirman, kul innama ana basarun mislukum yuha ilayya innama annama ilahukum ilahu wahid. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Satu pun. Maka kata Imam Ghazali, kalau di dunia ini tinggal saya hidup, tidak ada lagi makhluk, kata Imam Ghazali,
Tinggal saya dan tasbih saya. Dan tasbih saya tidak dipandang sebagai Allah dan saya sebagai Allah. Maka saya ini neraka. Karena tiada yang lain selain dia. Ini aku murid si Fulan. Tapi nggak lihat Allahnya, Rasulullahnya. Ya udah, terjebak di situ. Dari semua ya. Nah, inilah kegagalan ya dalam. Marilah kita kembalikan pada konsep dasar awal dalam perjalanan manusia. Nah ini sahabat ya, karena ini tahun baru ya kita, dan Abah kenapa suka nanya juga ke Abah, Abah kenapa jalan-jalan? Ya memang kita disuruh kuliner oleh Allah. Allah itu menjadikan kita disuruh kuliner dan jalan-jalan. Untuk apa? Tadi untuk memperlihatkan, pertama merasakan hidupnya Allah. Kedua, merasakan Rasulullah pada dirimu. Yang ketiga, menyaksikan rasa Allah dan rasa Rasulullah pada segala apa. Karena rasa itu Rasul Allah, rahasia Allah. Maka kulinerlah. Maka Allah menyuruh di sini nih, ada dalilnya sebenarnya. Jalan-jalan itu bukan nggak ada dalil. Maka kalau perlu kata Allah sampai ke ujung manapun dunia. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Apa kata Allah? والذي جعل لكم الأرض ذلولا. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kalian. Mudah sebenarnya. Kamu nggak usah pakai bismillah pun tanam tumbuh kok. Karena ini sudah bismillah semuanya. Kamu sendiri sudah bismillah. Mudah. Maka silahkan. Maka orang Hindu, orang Buddha di Thailand itu nanam lebih bagus dari kamu. Yang pakai sholat duha. Maaf. Karena konsepnya salah. Bukan masalah sholat duha. Ngertilah ilmunya. Man aroda dunya fa'alai bil ilmi. Ngertilah ilmu tanaman. Apa itu N, apa itu P, apa itu K. Ngerti. Bukan Allah ya Allah berikan tumbuhkan. Tapi kamu nanamnya di tempat yang salah. Ingat setiap tanaman itu punya jenis. Mana yang bagus untuk tanah kapur. Mana yang bagus untuk jenis K. Mana tempat yang bagus untuk jenis. Maka ada orang nanam. Baru nanam di tempat yang N-nya banyak. Dikasih urea. Ya tutung. Walaupun kamu sholat duha. Tadi. Makanya ada yang nanam. Kenapa cabai saya baru segini udah kasih bunga? Karena kamu di tanah itu sudah mengandung kalium, KCl, kalium klorida. Tanahnya sudah merah, pasti banyak K-nya. Baru ditanam oleh kamu 2 minggu udah keluar bunga tuh. Timun itu atau cabai itu kadang nggak ngerti. Jadi bukan di situ Allah itu. Maka orang sana, orang Thailand, orang Buddha bikin cabai gede, bikin apapun gede, jamu Bangkok, ini Bangkok, durian Bangkok, cukup ya menyadari ilmunya. Nah ini harus pahami ya, bumi Allah itu mudah kok, ar-Rahmani semuanya udah cinta tanpa syarat. Cuma kamu aja kada orang Islam mempersulit diri, nakut-nakutin neraka lah, sisa kubur lah. Parjah lah, kampret itu. Dan semua ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan, dan dialah menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Pamsu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya, jalan-jalan. Ayo jalan-jalan keliling Indonesia, Bali, Lombok tuh kata Allah. Tapi kamu harus tadi ingat. Waktu Adam bahasanya diusir dari sorga itu bukan karena melarang makan buah huldi. Tapi dia lupa makan buah huldi pada Allah pada saat makan buah huldi. Itunya. Bukan kamu harus miskin, silahkan kaya. Maka Abah ngajak kaya, bahagia, balik pada Allah. Itu prinsip Abah. Tadi kalau ingin begitu ikut tahu. Ini kamu gurunya ajak miskin melulu. Udah dunianya sementara, kita pulang nanti di sono, kata Abah saya tuh lebih sengsara lagi loh. Orang konsep tuh hanya pi dunia hasanah dulu. Makanya Tuhan Sabul Qadir ada jannatul mawa untuk tubuhmu ruh jismani, jannatul naim untuk ruh ruhanimu, jannatul firdaus untuk ruh sultanim, jannatul kurbah
Artinya bahwa tubuhmu harus kaya dulu lah. Kalau tubuhnya belum puas, tetap aja hatimu tidak akan gelisah kok. Itulah konsep Tuhan. Maka bahagialah, berjalan-jalanlah. Allah menyuruh apa di sini adalah pamsupi manakibiha, maka berjalan di segala penjurunya. Maka insya Allah tadi semua ya. Tapi jangan lupa pada Allah. Ya, yang intinya adalah bagi Allah itu, maka lihat kayak Nabi Sulaiman, silakan kaya raya tapi hada mimpa di Robi. Jangan lupa pada Allah. Ini udah miskin lupa lagi. Udah naik sepeda ontel, lupa pada Allah. Itu yang bodoh. Mendingan kata Abah mah, prinsip Abah mah naik Mercy yang bagus, ingat Allah. Itu yang harusnya prinsipnya. Karena itulah yang diajarkan Allah pada kita. Suruh kaya kok. Di dunia ini manusia itu disuruh kaya. Makanya takwa sodakoh, iman sodakoh, hijrah sodakoh, husu sodakoh. Masa Allah nyuruh sodakoh kalau nyuruh miskin. Dan adakah asma Allah miskin? Tak ada. Kenapa saya miskin? Jangan-jangan saya ini belum sefrekuensi sama Allah nih. Nah, itu persoalan. Pikirkan oleh kamu coba. Dan sifat goniyun, mugni, rozak, pasti ada yang salah. Tadi kelihatannya sih rajin, puasanya rajin, tapi itikodnya yang salah. Kalau Abah lihat. Manakibnya rajin, tapi itikodnya salah. Tadi semua. Thailand nggak manakib, nggak apa. Itikodnya benar. Yang menghidupkan itu Tuhan. Jadi dalam ayat ini jelas pamsupi manakibiha wakulu mirizki, dan makanlah sebagian rezeki di tempat-tempat itu, artinya kuliner. Tadi semua. Ayo pergi ke Makassar, rasakan konro asli, kemudian bagaimana palu basah, pergi ke Kalimantan, pergi ke ini, pergi ke ini, pergi ke Bali, pergi ke Lombok, Jawa Tengah, semua rasa. Rasa itu Rasul Allah. Bukan dilarang untuk makan, tapi jangan lupa pada Allah pada saat makan. Itu intinya. Bahkan manusia itu sekarang wong sholat aja lupa pada Allah kok. Bertorikot aja lupa pada Allah. Ngomongnya ilahi anta maksudi, tapi bahkan gurunya sudah nyontokan yang bagus, pakai tanbih, berantem, pecah belah malah. Gurunya mati, hancur lebur lah torikot itu. Yang di dalamnya. Itu gambaran bahwa sesungguhnya tidak berdampaknya. Ya sebenarnya. Kamu saksikanlah di torikoh apapun. Pasti hancur lebur. Dari semua. Karena perjalanan ruhani itu ingat. Sendiri-sendiri. Guru ruhani itu hanya ngasih kartu tol saja. Terserah kamu. Ya. Kecuali kamu selaraskan frekuensinya sama dia. Itu kan tadi semua. Hidup bersama dia, jalan-jalan sama dia, itu disuruh jalan-jalan kan kita tadi semua ya. Jadi ayat ini jalan wa kulu mirizkihi wa ilaihi nusur, dan hanya kepadanya lah kalian dibangkitkan. Itu betul. Artinya jangan sampai lupa kepada apapun yang kau nikmati. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, dari apa yang sudah Allah anugerahkan padamu. Mata kembalikan negeri akhirat apa? Kembalikan pada basornya Allah. Basornya Allah, basirnya Muhammad, mata kamu itu darul akhirah. Mata kembalikan, telinga kembalikan. Itu tujuan la ilaha illallah. Tidak ada yang melihat kecuali Allah. Nah, itu. Basor kembalikan dari negeri akhirat. Supaya penglihatan kamu sekarang sudah bukan penglihatan kamu. Telinga kembalikan sama. La ilaha illallah. Tidak ada yang mendengar kecuali Allah. Sebenar-benarnya mendengar itu bukan telinga, tapi sami'nya Muhammad, samanya Allah. Kembalikan. Jadi kan negeri akhirat semuanya. Wujud la maujudah illallah, la ilaha illallah. Jadi yang mawujud kecuali Allah, jadi yang hidup kecuali Allah. Begitu ini la ilaha illallah, kapan ngelunasi motor, la ilaha illallah, kapan punya rumah, la aduh itu sama aja, itu lebih baik nggak mengucapkan itu kalau kata Abah. Kenapa? Karena ngajak berantem sama Allah sendiri. Dan ngomongnya la ilaha illallah tapi kamu yang wujud, kamu yang punya hidup, kamu yang punya ini. Nah, inilah salah kaprah kalau torikoh tidak ngerti tauhidnya. Dari semua ya.
Makanya syuhudul kasroh bil wahdah. Wahada yuwahidu tauhidan itu inti dari segala. Makanya kenapa? Awalu wajibin alal insani ma'rifatu ila bistiqon. Itu dulu. Dan itu hanya bisa dipahami oleh kamu. Kamu bisa al-mutu qoblanta mutu kalau kamu ngerti tauhid. Tuh, kalau sudah wahada yuwahidu tauhidan, berilah kamu ngerti sebenar-benarnya tauhid tadi semua. Maka itulah tahu itu tahu agama tauhid tahu yang wahid tauhid. Maka Nabi pantas menyuruh utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu tauhid sampai ke negeri Cina. Itu bahasanya begitu tuh, gitu kan tadi. Karena sampai hari ini Abah saksikan, Abah keliling ke sana, ke Beijing, kemana, ternyata yang masih murni tauhid itu yang tahu itu dari semua, ya. Malah kamu benci sama Cina tadi semua, ya. Jadi ayat surat Al-Mulk ayat 15 ini sahabat menjelaskan tentang Allah menyuruh kita jalan-jalan di muka bumi ini. Karena memang di muka bumi ini, bahkan ayat yang lain kata Allah bertebaranlah di muka bumi ini. Saksikan nur jamalku di muka bumi ini. Jadi orang yang ngurung diri di kamar cuma dikir itu nggak ada gunanya bagi Allah itu. Tadi semua. Makanya tadi Nabi Musa 20 tahun dikir itu dan 20 tahun sholat, tapi ternyata Allah lebih menghargai si Baroh yang belum pernah sholat, belum pernah dikir, tapi berbuat. Jadi ternyata hidup kita ini tentang berbagi, sahabat. Kenapa tadi? Iman sodakoh, takwa sodakoh, hijrah sodakoh, semua sodakoh. Tentang berbagi. Bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan dikirmu, bukan torikotmu, bukan. Tapi seberapa manfaat kita kepada manusia. Itulah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat. Kenapa manusia itu bisa bermanfaat manusia lain? Karena dia sudah benar tauhidnya. Karena dia sudah memandang manusia lain adalah diriku yang lain. Aku membantunya sebetulnya sedang membantu diriku. Aku menyakitinya sebetulnya aku sedang menyakiti diriku. Itulah. Maka kenapa menjadikan patokan manusia itu adalah yang terbaik pada saat kamu adalah. Jadi, makanya kisah Baroh dan Musa itu harus menjadikan pelajaran. Sampai Allah berkata, "Hai Musa, aku nggak bangga." Kan Musa bertanya, "Kenapa ya Allah aku sholat 20 tahun, dikir 20 tahun. Kau malah nggak anggap doaku itu. Sehingga kau malah anggap Baroh yang syirik berbuat kepadamu." Kata Allah, "Hai Musa, ketahuilah Baroh itu suka menjengukku. Baroh itu suka ngasih makan kepadaku." Musa bertanya, "Hai Jibril, emang Allah itu masih makan?" Karena Musa itu selalu ingin ketemu Allah. Dari awal. Selalu ingin minta Allah itu maksa untuk dohir. Sampai orang Bani Israel pun juga ngomong. "Lanu minalaka hatta narallahu jahratan." Aku tidak akan iman pada Musa sampai aku melihat Allah. Itu Musa tuh. Sampai dia berkata, "Robbi arini andur ilaika." Ya Allah, tuh, perlihatkan dirimu, wujudmu. Tuh. Sampai kata Allah, "Lantaroni." Kamu tidak akan bisa melihatku. Tuh. Tadi. Itulah ya sahabat. Maka inilah Musa. Ibadahnya banyak. Tetapi nggak ada artinya dibandingkan apa yang dilakukan Baroh. Karena ternyata tujuan beragama adalah bagaimana ruhamau bainahum. Menyayangi, memaafkan. Semua ya. Bahkan sholatmu bukan untuk sholat. Hidupmu itu untuk bagaimana sholat itu sebagai instrumen. Tapi ada buahnya dari samroh min asari sujud. Adalah kamu menjadi jiwa penyayang. Jiwa pemaaf. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum bi wujuhihim min asaris sujud. Muhammadur Rasulullah. Makanya dalam Al-Quran pada saat Allah menyebut Muhammad, itu bisa jadi Nur Muhammad, bisa jadi Nabi Muhammad. Harus paham itu, mana Nur Muhammad, mana Nabi Muhammad.
Muhammad itu adalah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah itu berarti siapa tuh di situ? Dia tidak suka. Hakikat yang ada pada dirimu itulah dengan kekafiran. Karena dia itu cahaya. Dia itu tidak mau ditutupi. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddau. Dia benci pada tertutup. Raja menerjemahkan Nabi Muhammad benci sama kafir. Nah, ini akhirnya jadi perang. Karena salah nafsirkan. Tapi disusul ruhama'u bainahum tuh. Maka tadi kalau kamu ingin melahirkan hakikat Nur Muhammad, jadikanlah jiwamu. Kan tadi dualitas tangan dua, kaki dua, semuanya disatukan dengan cinta begitu di dadamu itu. Love. Seolah-olah cinta itu adalah dua begitu. Tadi kanan, kiri, mata kanan, telinga kiri, semua kaki kiri. Satukan di dadamu, di sodrunmu. Love, cinta. Seperti ada dua hati yang sedang bersatu. Itulah. Ruhama'u bainahum. Cinta. Makanya ilahi anta maksudi. Waridhoka matlubi atini. Mahabbah. Mahabbah itu cinta. Maka itulah. Baroh itu punya cinta. Walaupun gak sholat. Tapi dia punya cinta. Baroh itu. Maka pada saat dia berdoa. Diijabah oleh Allah. Karena dia menyayangi tetangganya. Membantu. Menolong. Musa. Aku gak puas dengan dikirmu. Dikirmu untuk kamu loh. Tapi aku suka dengan Baroh. Suka ngasih makan aku. Aku suka sama Baroh menjengukku pada saat sakit. Tanya Baroh sama Jibril. Nah, ya, maksud Allah. Siapapun yang dijenguk oleh Baroh itu pada dasarnya tiada yang lain selain Allah. Kau menjenguk orang sakit itu menjenguk Allah. Maka kenapa Nabi menyarankan pada saat kamu menjenguk orang sakit. Bukan kamu yang doain dia. Dia minta doa. Kamu minta doa dia. Tuh. Nah, karena pada dasarnya dia sedang dekat dengan orang sakit itu sedang dekat dengan Allah pada dasarnya. Pada saat diri dohirnya punya masalah, sebetulnya dia dekat dengan Allah saat itu. Ya. Coba pahami tentang kisah Quran dengan baik semua. Ya. Itu tadi. Walladzina ma'ahu asyiddau ala kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu senang. Makanya ayo ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka ajaklah tubuh ini untuk berbuat baik. Maka tadi sebetulnya bukan tentang sholatmu, puasamu, dikirmu, riyadhahmu, tapi tentang dirimu, hatimu legawa, lebar memaafkan, lebar menyayangi, lebar membantu, lebaran semua ya. Inilah cinta di sini. Itu hanya terjadi kalau ada love, cinta. Dua hati yang nyatu di dadamu itu. Yang akan menyatukan dualitas hidupmu. Tadi semua. Love. Tadi semua. Ya. Kalau nggak ada cinta, sholatmu sia-sia. Maka tadi, bagaimana orang bertorikot berantem. Tadi semua. Itu kan berarti dia masih memandang makhluk adalah makhluk. Tadi semua. Ya. Ya pahami ya sahabat. Itulah. Quran, semuanya Quran. Baliklah. Menyayangi, memaafkan, tadi semua ya. Maka perintah sholat itu selalu disertai dengan apa? Perintah zakat. Karena pada dasarnya Allah lebih melihat hubungan berbuat baiknya kamu pada manusia daripada pada dianya. Dia nggak perlu disembah kok sebenarnya. Ngapain disembah? Ada semua. Tapi bagaimana kau terapkan tubuhmu ini ada? Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tapi bagaimana kamu ada ruku dan sujud? Bukan ruku dan sujud dalam sholat. Tunduk patuh, ruku dan sujud. Sami'na wa atona pada Allah. Aku tidak wujud kalau bukan wujud Allah. Aku tidak melihat kalau bukan melihat Allah. Aku tidak mendengar kalau bukan mendengar Allah. Itulah ruku dan sujud. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Maka selalu yang dilakukan hanya mencari ridho Allah. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Adalah tapak daripada bahwa dia itu sudah menghamba pada Allah. Pemaaf, penyayang. Tadi Baroh. Padahal Baroh itu nggak sholat, nggak puasa, nggak dikir, bahkan nggak taat pada Musa. Tapi ternyata Allah suka sama dia. Kenapa? Karena dia banyak berbuat, menyayangi
Baroh itu dikisahkan kayak Robin Hood. Dia itu perampok, suka mencuri. Dan dia tidak beriman pada Musa. Tapi dia dicintai oleh Allah. Maka hati-hati dari semua. Ya, jadi intinya manusia itu bukan tentang berapa rakaat sholat, puasa, zikir. Tapi tentang berapa lebar dadamu memaafkan manusia. Itulah kenapa sebelum kamu tidak akan bisa Idul Fitri, sebelum kamu di Muharram itu bebas dari penyakit kulit, itu sebelum kamu itu bebas Yakub dari buta mata hatimu, sebelum kamu keluar dari penjara tubuhmu Yusuf, sebelum adalah Yunus keluar dari perut ikan, nah inilah tubuhmu ikan, sebelum Ibrahim bebas dari air, nah itu sebelum Adam bebas dari iblis, itu Muharram dari semua sahabat ya. Itu saja. Adapun sofar sifir adalah mengosongkan itu dengan la ilaha illallah. Jadi tujuan la ilaha illallah itu mengalihkan kosong, taholi bahasanya. Membersihkan yang bukan tadi, bukan membersihkan mencuci dari kotor menjadi bersih, yang disebut mensucikan oleh Allah, mengembalikan. Sebenarnya itulah wudhu. Mencuci tangan, kembalikan tanganmu pada kudrat irodatnya. Kembalikan kumur-kumurmu pada kalamnya. Kembalikan wajahmu pada wajahnya. Kembalikan matamu pada basornya. Kembalikan telinga pada samanya. Membalikan kakimu pada kudrat irodatnya. Hilanglah dirimu. Mari katakan, hilanglah aku, hilanglah lenyaplah aku. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Atau usolli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah batinku, Muhammad Rasulullah jasadku. Kemudian penjagasan, tahan lagi nafas, asyhadu anni Ahmad ainul haq, Ahmad. Asyhadu anni, sesungguhnya aku adalah Ahmad. Ya ruh itu. Asyhadu anni Ahmad 5 kali 1 nafas ya. Kemudian tahan lagi nafas, wujudkan tubuhmu dalam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Ya itu begitu. Tadi bukan la ilaha tapi ya berantem, bermusuhan dari semua. Berkelompok-kelompok. Masih memandang ini kelompokku, sana bukan kelompokku. Pecat memecat, hina menghina. Ya Karim, kasihan banget sekarang ini saya ini guru saya Abah Anom ini difitnah oleh orang-orang yang nggak paham. Dari semua ya. Yang lucu atas nama guru, tapi atas nama guru ngajak kebencian. Nah inilah yang harus dipahami ya. Tadi maka Abah saya itu selalu ingin mengajak bagaimana mendohirkan Abah Anom itu wujud. Maka itulah kegiatan kita membangun 27 pondok atas nama Abah Anom tuh. Jadi kita ini bukan atas nama kita. Biarkan, gelarkan. Maka kita di 2 tahun lebih ini habis 27 pondok yang 8 dari 0 itu atas nama guru. Tadi orang cuma ribut, Abah Anom berbuat untuk gurumu kapan? Bahkan kita bedah rumah pun yang kita bedah adalah ikhwan yang sudah rumahnya sudah hancur, kita bedah atas nama guru. Tapi hati-hati melihat dia. Aku bukan atas nama Abah Anom. Mulutku mengatakan Abah Anom, tapi hati mengatakan Rasulullah. Batinku mengatakan Rasulullah. Dalamnya mengatakan Allah. Tuh. Jadi jangan terjebak. Maka marilah lakukan. Khidmat itu. Bukan gedek, bukan manakib, bukan khotaman, tapi tidak pernah berbuat apa-apa dengan tubuhmu itu. Maka Abah mengajak kemarin. Alhamdulillah dari MDNA ini hampir 120 juta yang kita sudah bagi ke Sumatera. Ya. Alhamdulillah. Itu juga belum selesai. Karena insya Allah Abah akan turun lagi sahabat-sahabat. Karena ini masih musimnya masih begini. Karena juga masih ada jadwal, Abah tetap akan turun ke Aceh, ya semua. Itulah bawa bendera gurumu ke sana.
Kamu berilmu bukan ilmumu, ilmu guruku. Tuh. Kamu berbuat, ini adalah perbuatan guruku. Bukan hanya ngaku-ngaku, tapi tidak pernah berbuat baik untuk mengharumkan nama gurumu. Inilah yang terjadi sekarang di banyakkan torikoh. Karena sekarang ini udah hampir 11 torikoh gabung di sini. Dan ada beberapa mursyid yang sudah gabung di sini. Dan kata Abah, di sini nggak ada istilah mursyid-mursidan. Nggak ada istilah. Tetap harus ada wasilah, tapi tetap. Tapi pengakuannya itu. Jadi bukan nggak ada istilah wasilah mursyid pada manusia, tapi pengakuannya itu. Karena kalau sudah saya mursyid, udah bahaya, ujung-ujungnya boleh duit tuh. Udah, yang penting adalah itikad si murid bahwa oh dia adalah guru pembimbingku. Itu maka dalam thariqat itu bukan pada sisi guru, pada sisi murid. Tadi semua. Maka Abah mengajak tadi semua. Abah sudah berkeliling Nusantara. Dari sekian puluh thariqah yang ada, sekarang udah 13, sekarang di sini udah gabung. Kata Abah, jangan bawa bendera thariqah. Karena kalian akan berantem. Ya. Sekarang udahlah, kita teruskan perjalanan thariqatnya cukup sampai di situ. Ayo lanjutkan ke hakikat, ke ma'rifat. Tadi semua. Ya. Maka di sini itu menyatukan semua thariqat tadi. Maka kata Abah Anom, dulu majelis saya ini adalah perahu Nabi Nuh. Sekeliling ini danau katanya. Nanti itu setu. Setu itu danau akan mengalir. Ya mungkin barangkali hari inilah. Karena saya khidmat pada beliau tanpa menyebut-nyebut. Saya murid Abu Anom, saya murid Abu Anom. Tapi kadang banyak orang sekarang mengaku-ngaku murid Abu Anom. Apa yang sudah kita berbuat untuk beliau? Hanya ngaku-ngaku saja. Tadi semua. Ya itulah. Maka mari kita banyak belajar bagaimana kisah Baroh dan Musa, bagaimana kisah Musa dan Khidir dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, ya. Tapi jangan sampai syirik memandang gurumu itu. Tadi, dia hanya untuk engkau melihat wajah Allah, hanya untuk engkau melihat Rasulullah, hanya untuk engkau melihat Allah, tapi hilangkan di dohirnya tadi semua. Itulah yang harus dalam. Tetapi khidmat kepada Ahlul Bait itu urusan lain. Ya, istilah Ahlul Bait itu, maka kenapa di istilah Nabi itu Ahlul Bait itu sebetulnya itulah harus dimengerti ya. Mohon maaf atas kurangan, sehat semua ya, berkah semua, selamat jalan-jalan. Karena tadi Allah surat Al-Mulk ayat 15 nyuruh kita adalah jalan-jalan, kuliner, dan menemukan rasa. Karena rasa itu Rasul Allah, rahasia Allah adalah menyatakan Muhammad pada apa yang kau makan semua, maka kau akan menyadari dari setiap rasa yang kau makan bertemu dengan Rasulullah tuh ya. Karena adanya ruh lah kamu tahu di lidahmu ada asin, ada manis, ada apa. Karena ada Muhammad lah kamu bisa melihat, karena Muhammad lah kamu bisa mendengar. Dan itu adalah kamu kelilinglah, lihatlah Bali, lihatlah Lombok, lihatlah Paris, lihat ilmu yang tauhid, karena dengan tauhidlah kamu bisa mengembalikan semuanya. Tadi nggak ada lagi penyakit kulit, nggak ada lagi penyakit buta hati. Itulah tauhid. Maka kisah kata Abah juga, tidak mungkin kamu bisa mi'raj di bulan ke-7 ini kecuali di Muharram. Kamu sebagai Ayub yang sudah bebas dari penyakit kulit, kan tadi kamu sudah sembelih di Al-Baqarah. Dan kamu sekarang menjadi hamba Allah ruhmu. Dan tubuhmu menjadi Maryam yang mengandung Isa Abdullah. Tuh. Dan karena An-Nisa maka menyatulah 4 bagian tubuhmu, syariat, tarekat, hakikat, makrifat menjadi ahad. Tadi. Karena tubuhmu adalah perempuan. Tadi. Maka ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, dan sekarang ruhmu jadi pemimpin buat tubuh itu. Bukan binimu dengan nggak ada hubungannya tuh Quran itu sebenarnya. Tapi Allah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu ada sesungguhnya si rijal, si ruh itu pemimpin buat tubuhmu. Karena dari awal pun pada saat diciptakan tubuh ini, maka ruh itu adalah Allah menyuruh sujud pada ruh, bukan pada jasad. Ingat itu, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, itu dari awal.
Tadi faqa'ulahu hei iblis, hei tubuh, sujudlah pada ruhmu. Begitu sebetulnya firman itu. Maka pada saat Allah berfirman penciptaan awal tadi tentang walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Kemudian Allah berkata pada malaikat, aid qala lil malaikati inni khaliqun basaron min salsalin min hamain masnun. Kemudian kata Allah, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Hei, sujudlah. Tuh, sebetulnya itu di situ kalian harus mengerti perumpamaan Allah. Maka disitulah ada Allah, ada iblis, ada Adam, ada malaikat. Itu sebetulnya sedang ngomongin. Karena syakul di atasnya Allah sedang ngomongin penciptaan Adam. Maka sebenarnya yang Allah bicarakan di situ bukan tentang ngumpulnya Allah, malaikat, iblis juga. Tapi sedang bicara adalah mulki tubuhmu, hatimu, sirmu sebetulnya. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu teh. Bicara Allah adalah sirmu, bicara malaikat adalah merupakan ruhmu yang ditiupkan. Sehingga pakulau sajidin, ruhlah di situ. Itulah. Kemudian bicara jiwa adalah si Adam itu jiwamu. Adapun si iblis yang tidak mau sujud itu jasad kita. Nah, itulah maka kisah kesana selanjutnya Musa dengan Fir'aun tuh. Bicara Musa dan jiwamu. Fir'aun adalah tubuhmu. Itu ada Abdul Qadir sudah mengatakan. Fir'aun di nafsi wahawahamani. Jadi inilah manusia gagal memahami perumpamaan Allah di dunia ini sekarang. Ya. Maka faqa'ulahu sajid fasajadal malaikat kullum ajmaun. Semua sujud pada hidup tuh malaikat itu. Ditiupkan. Maka nanti sekarang Mi'raj as-sholat mi'rajul mu'minin tuh. Makanya sholat itu adalah tadi. Maka sholat itu inilah akhirnya salah memaknai sholat. Tadi semua. Makanya di dalam Quran adalah lebih sekian puluh kali Allah 80 kali ada perintah aqimis sholat tuh. Karena sholat itu tubuhmu sebetulnya. As-sholat. Tadi. Tubuhmu lah sholat itu. Ruhmu lah sholat itu. Adapun sholawat adalah jasadmu itu Muhammad. Tuh. Sholat itu Allah sebenarnya kalau ngerti. Sholat. Tadi semua. Maka Allah dan Muhammad kayak sekarang adalah kapas jadi benang. Yaitu Allah Muhammad. Maka di situ ada sholat, di situ ada sholawat. Gitu. Kayak pada rokok esek. Satu pemain dua wajah. Begitu. Itu dari awal sebetulnya Allah pada saat penciptaan Adam pun. Kan orang-orang masih nggak ngerti. Di situ seolah Allah nyuruh sujud kepada malaikat dan iblis kepada Adam. Padahal itu sedang ngomong syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Tadi. Syariat itulah. Tadi jasad, hati, ruh, sir itu sebetulnya. Dan adapun yang disebut malaikat itu yang disujud ruh itu adalah hidup. Maka setelah itu berapa saja dalam malaikatu kullum ajmaun. Sujudlah semua malaikat. Apa malaikat yang tunduk pada hidup? Penglihatanmu. Karena melihat itu ruh, mendengar itu ruh, berkata itu ruh, memahami itu ruh. Nafsu pun ruh. Aduh, manusia ini gagal memahami kisah Tuhan. Tadi semua. Inilah Mi'raj dan as-sholat mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya gua mukmin. Mi'mun ruh yang ditiupkan padamu dan ruh Allah. Itulah maka kata Allah, aku jadikan dulu itu langit dan bumi terpisah. Nah tugas kita ini adalah wahada yuwahidu tauhidan. Menyatukan kembali. Maka di alam ini kita akan berhadapan. Berhadapan dualitas tadi semua.
tangan kanan, tangan kiri, mata kanan, mata kiri, alis kanan, alis kiri, telinga kanan, telinga kiri, termasuk dada kanan, dada kiri, paru kanan, paru kiri, ginjal kanan, ginjal kiri, kaki kanan, kaki kiri, sikip lermu kanan dan yang juga yang kiri. Maka akhirnya dalam kehidupan ini akan selalu dua. Suka, tidak suka, kaya, miskin, dan semua. Ya'juj, itulah Ya'juj wa Ma'juj. Tadi semua. Maka harusnya adalah dikembalikan. Kembalikan kepada tadi. Satu. Rasa Allah, itulah Mi'raj. Tadi semua, ya. Maka bicara pasal jadal malaikatu kulhum ajmaun itu. Semuanya itu ruh. Dan ruh itu Muhammad. Nah, itu. So, hakikat malaikat jadi yang harus sujud pada hidup tuh. Maka malaikat mulah Jibril itu. Dan tunduk pada hidupmu. Matamu tunduk pada matamu. Matamu tunduk pada hidupmu. Telingamu tunduk pada hidup. Begitu si hidup masih ada, datanglah mata. Penglihatan. Si hidup masih ada, datanglah pendengaran. Si hidup masih ada, datang itu si malaikat itu. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka di dalam tubuhmu ada malaikat Kiraman Katibin di kepalamu ini. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Kiraman ada Katibin. Bahu kanan, bahu kiri semua. Baik kanan. Kalau kanan ruhmu, kiri jasadmu. Tadi semua. Tadi semua. Ruhaniyin. Tadi. Semua itu kerajaan Tuhan pada dirimu. Bahkan galaksi-galaksi juga ada pada dirimu. Inilah sesungguhnya karena kamu nggak ngerti siapa dirimu. Betapa dahsyatnya kamu itu sesungguhnya. Itu kisah Tuhan pada saat itu surat Al-Hijr itu. Jadi penciptaan si Adam. Jadi Allah sirmu. Malaikat ruh yang ditiupkan padamu. Adam jiwamu itu. Adapun iblis tubuh kita. Nah tubuh kita ini maka tidak mau. Dia tetap aja mau eksis. Tadi semua. Kayak Abah juga. Kayak HP. Awalnya SIM card itu sebelum dimasukkan. Sadar dia punya provider. Ruh di awal ditanya alastu birabbikum. Kayak SIM card pada HP ditanya di awalnya. Bener kamu ini punya Telkomsel? SIM card itu. Oh iya qalu bala syahidna. Dan begitu masuk ke HP. Begitu udah mulai dibuka, dihidupkan. On. Tuliskan Telkomsel. Masih bener. Tapi waktu ditanya siapa dirimu? Aku Samsung. Nah, mulai ngaco. Aku Oppo. Inilah kesadaran jasad yang akhirnya manusia setelah itu nyasarlah sudah. Tadi semua. Padahal pada saat kita ini baru ditiupkan tadi, dimasukkan ke sini. Si Samsung itu, si SIM card itu, si ruh itu selalu mengingatkan si jasad. Satu hari ruh itu ditiupkan, dia bilang Allah, Allah. Sama aja kayak SIM card, bagus. Satu hari dimasukkan ke sini, dia ngomong Telkomsel, Telkomsel, Telkomsel. Supaya si saya sadar, karena jasadnya belum sempurna, dia kan masih jadi bayi dalam kandungan. Dia merongkol, gitu. Ruh udah ngasih tahu, hei ingat ya, kamu itu Telkomsel, kamu itu adalah cangkang dari aku. Maka setelah seminggu dia bilang hak. Yang hak itu aku loh, si Telkomsel. Kemudian 40 hari, subhanallah, yang maha suci itu aku, si SIM card bukan tubuhmu. Terus 7 bulan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang Akbar itu hanya dia loh, si Telkomsel itu. Terus sadarkan oleh ruh kepada si casing HP ini. Sampai 8 bulan, diajarkan tentang la ilaha illallah. Si ruh itu dikit la ilaha illallah. Kamu tiada, yang ada aku, kata si ruh itu pada si jasad. Si bayi masih ngerongkol aja begini.
Belum ada kesadaran, belum ada nafsu, dia belum netek di dunia, belum ada rasa dunia yang masuk pada dirinya. Tadi. Maka begitu lahir, kamu keluarkan dari toko, diaktifkan, on, seolah-olah dia si dasar tiba-tiba itu punya kesadaran. Telkomsel sudah mulai kayak hidup. Itu seumpama kamu baru lahir, maka kamu memanggil Tuhan. Wah, 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 Telkomsel, Telkomsel, Allah, Allah, gitu. Maka disambut. Pada saat kamu dipotong rambut tadi, ya Nabi, salam alaika. Tuh si ruh itu tuh. Si Muhammad itu. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Belum dikasih nama. Tadi semua. Baru nama. Suka kabar. Bah, minta nama, bah. Hai. Maka abah sekarang malas ngasih nama. Dan menghilangkan Rasulullah. Gantilah nama Udin, Muhammad, Jubaidah. Tadi semua. Begitu udah kasih nama. Nama itulah yang ada. Sampai 7 tahun dia masih sadar. Tapi sudah 7 tahun kamu sudah mulai makan tadi unsur narun, hawaun, maun lewat tete ibumu. Sudah mulai jenger kamu segala keinginanmu. Wah, telat sedikit kamu teriak. Nah, itulah. Karena kamu nggak ngerti siapa dirimu itu. Akhirnya wala tamutunna. Hei Simkad, jangan dulu mati ya. Kecuali kamu udah serahkan. Katakan kembalikan lagi. Tadi semua. Itulah kisah Isra Mi'raj sebetulnya. Asalnya juga adalah kamu milik provider. Kembalilah pada provider. Tapi sekarang kamu ada pada kesadaran jasad. Itulah. Maka kenapa? Dalam Al-Quran sendiri adalah, bahwa sesungguhnya adalah mati itu tidak ada. Kullu nafsin. Kenapa nafsun itu adalah mu'annas. Kullu nafsin da'ikotun dako yaduku da'ikun. Adalah kesadarannya da'ikun. Tapi enggak oleh Allah diganti. Karena itu da'ikun itu mudzakar. Maka kullu nafsin da'ikotun. Supaya sifat mu'annas. Karena pada dasarnya mati itu enggak ada. Hanya pindah SIM card HP baru supaya kamu press lagi, tapi kesadaran kamu yang dulu tuh tadi semua. Maka sadarilah sahabatku, ya itulah perjalanan manusia sesungguhnya. Maka tadi pada saat kita dohir ini, mulailah kesadaran kita harus kembalikan dari kesadaran Adam tadi yang tadi tidak mau. Tubuhmu yang tidak mau sujud, tetap tidak mau sujud. Memang tubuh itu. Ingat itu. Dan karena itu hakikat iblis. Maka Allah bertanya, Qala ya iblis, malaka alla takuna ma'asyajidin. Hei iblis, hei tubuh, kenapa sih kamu nggak mau sujud pada si itu, pada si ruh? Tuh tadi semua. Karena kamu itu selalu merasa, aku ini, aku loh yang ada loh. Yang kelihatan kan aku. Nah itulah persoalan. Tarik menarik kamu itu adalah yang batin, yang dohir. Dan kemudian kamu juga menyukai perkara yang dohir, yang sesuai dengan keadaan batang tubuhmu. Makin jauhlah sudah perjalanan siruh itu. Makin kerdil dia, maka akhirnya tidak pernah dilahirkan Muhammad itu pada dirimu. Tadi semua. Walaupun kau sebut Buya, Kiai, Buyahye, apapun tadi semua, waduk pasaniun. Kalau nggak begitu konsepnya. Karena itulah jalan yang Allah buat satu-satunya. Bukan dengan mamajengan, Kiai, Buya, Syekh. Tadi semua. Hanya penipu manusia saja. Karena kamu tidak mengerti konsep ketuhanan dari awal. Dari semua ya. Itulah maka ngomongin keramat, mau apa namanya,
mukjizat, ngomongin karomah. Akhirnya karomah itu di sisi manusia. Jadi manusianya yang gagah. Itu kan dari semua. Hilanglah Allahnya. Tubuhnya lah yang gagah dari semua. Oh, Mama Anu mah karomah mah hebat. Hilanglah Allahnya. Dan kisah palsu dalam kitab-kitab ulama itu adalah semua murid-murid koplok yang menceritakan gurunya berbangga bahwa itulah akhirnya menjadikan racun hari ini. Dalam kitab Tafrihul Khatir, Tuan Syabul Qadir itu nggak pernah begitu itu. Tapi dibuat oleh murid-muridnya karena dia ingin berbangga-bangga ngadu-ngadu guru. Guru saya bisa terbang, guru saya bisa menghilang. Semua. Akhirnya sadar nggak sadar, kamu sudah melewati Muhammad. Muhammad aja diganjal perutnya. Dilempar batu aja di Taif yang tangkap Jibril. Kamu tuh kadang-kadang heran gua. Coba lihat Muhammad, dilempar batu ya udah John Tower. Patah giginya. Memang kamu kira Jibril tuh apa lagi? Oh, kadang kamu tuh ada kisah rekayasa manusia, kisah tentang manusia yang saling berbangga-bangga guru, sakti-saktian guru. Sama kayak hari ini. Mursyid saya itu bisa menghidupkan yang mati. Koploknya tuh. Ya Karim. Udah rusak, udah. Allahnya hilang. Maka sekarang Haji Johar Maknun hilang Allahnya. Haji Alpia hilang Allahnya. Haji Piki hilang Allahnya. Ini yang terjadi semua. Yang ada gua-gua.